Sudah berapa orang ya yang masuk? Sudah ada 40 partisipan, dokter. Mungkin bisa dimulai. Kelas D berapa jumlahnya? Totalnya ada 47. 47. Oke. Kita mulai jam 7:10 ya. Sambil menunggu teman-teman. Kita kecilin, Satu menit lagi. Baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan kuliah ya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir tepat waktu ya, sambil kita menunggu mungkin ada yang belum masuk. Pagi hari ini kita memulai perkuliahan untuk mata kuliah ilmu kebidanan dan kemajiran ya. Jadi mungkin nanti bisa saya sampaikan jadwal perkuliahan dan juga nama-nama dosen di yang mengampu mata kuliah IKK ini. Pentingnya Berliana ya untuk kelas D ini ya. Oke. Jadi sebelum saya memulai menyampaikan materi kuliah pada pagi hari ini, perlu saya sampaikan, saya share screen nanti. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, kemudian nanti mungkin juga bisa saya share screenkan jadwal perkuliahan, dan selanjutnya kita memulai kuliah dengan materi kuliah tentang diagnosa kepentingan ya, diagnosa kepentingan 1 dan 2. Ini saya share screen, saya full screen dulu ya. Jadi saya mulai dengan saya share screenkan kontrak perkuliahan ya. Nah, mata kuliah ilmu kebidanan dan kemajiran ini adalah mata kuliah yang mempunyai kode mata kuliah KHO 401 sebesar SKS-nya adalah 3 SKS. Pada pagi hari ini, ya mulai pagi hari ini dan juga Jumat
pada pertemuan kuliah Jumat kedua dan Jumat ketiga, untuk tatap muka perkuliahan mata kuliah IKK ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara online melalui Zoom, ya, melalui Hebat e-learning. Oleh karena itu, pada saat ini saya perlu menyampaikan tata tertib perkuliahan secara online, ya. Jadi yang pertama, mahasiswa diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Kemudian kamera harus selalu on, jadi tolong mahasiswa yang kameranya masih off, segera di-on-kan. Kemudian bersikap sopan, duduk dengan tegak menghadap kamera, dan tidak meninggalkan ruang online selama kuliah berlangsung. Menyimak kuliah dengan seksama, kemudian mikrofon dan dalam posisi off, kecuali untuk berdiskusi. Ya. Jadi saya harapkan mahasiswa yang kameranya masih off, ya, segera di-on-kan. Karena apa? Supaya saya bicara di depan kamera ini tidak bicara dengan kamera saja, tapi juga bisa mengamati wajah Anda, ya. Begitu. Karena lain kalau misalnya saya menyampaikan materi kuliah, kemudian mahasiswa tanpa membuka kamera atau kameranya di-off-kan, nah bisa saja disambi apa gitu ya, sehingga mungkin materi yang saya sampaikan belum atau tidak bisa diterima dengan baik. Itu tujuannya, ya. Nah, itu tadi tata tertib untuk perkuliahan secara online, ya. Kemudian selanjutnya saya sampaikan bahwa mata kuliah ini IKK ini, ya, mempunyai capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata ajar IKK, mampu menjelaskan, mengidentifikasi, serta mempresentasikan kasus kebidanan dan penanganannya. Ya, jadi mata kuliah ilmu kebidanan nanti ada materi-materi diantaranya diagnosa kepentingan, fisiologi dan induksi kelahiran, etokia dan distokia pada hewan, serta penyebabnya, ya, bisa penyebabnya maternal atau fetalis, juga ada anestesi kebidanan dan seksiosesaria. Kemudian juga karena mata kuliah IKK ini merupakan merger atau gabungan dari mata kuliah kebidanan dan kemajiran, sehingga diharapkan setelah mengikuti perkuliahan IKK ini nanti mahasiswa bisa mengidentifikasi, ya, mampu menjelaskan, mengidentifikasi, serta mempresentasikan kasus kemajiran, baik pada hewan kecil maupun hewan besar, serta penanganannya, ya. Jadi penanganan gangguan reproduksi yang disebabkan oleh faktor hormonal, genetik, pakan, metabolisme, infeksi, dan gangguan pasca melahirkan. Itu adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, ini adalah dosen pengampu mata kuliah IKK, gabungan dari Ex-Lab Kebidanan dan Kemajiran, ya. Sebagai PCMA untuk mata kuliah IKK ini adalah Dr. Hermin Ratnani dari Kemajiran, kemudian saya, Sri Mulyati dari Kebidanan, Profesor Dr. Wurlina dari Kemajiran, Profesor Dr. Imam Mustafa, ya, dari Kebidanan, Profesor Dr. Heri Agus Hermadi dari Kemajiran, Profesor Masud Haryadi dari Kemajiran, Dr. Susanita Utama dari Kebidanan, oh ini Prof. Budi, ya, Profesor Dr. Budi Utomo, ini harusnya sudah profesor, ya, itu dari Kemajiran, Dr. Cu Imam Restiadi dari Kebidanan, kemudian Dr. Rimayanti dari Kemajiran, Profesor Dr. Tita Damayanti dari Kebidanan, dan juga ada Dr. Hewan Ragil Angga Prastia, ini merupakan dosen dari untuk KSA Banyuwangi, ya. Itu kenapa saya sampaikan pada pagi hari ini supaya mahasiswa tahu, ya, kemana-mana nanti dosen yang akan menyampaikan materi kebidanan ataupun yang kemajiran. Manfaat dari perkuliahan ini, ya, jadi mata kuliah IKK ini merupakan mata kuliah keahlian yang mendasari program PPDH, ya, program pendidikan dokter hewan atau PPDH. Jadi dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa telah memiliki
pengetahuan untuk dikembangkan menjadi keterampilan pada masa PPDH ya. Oleh karena itu saya harapkan pada semester 7 ini ya, jadi semester 7 itu merupakan perkuliahan terakhir ya untuk mata kuliah yang bersifat keahlian ya. Oleh karena itu tolong Anda sebagai mahasiswa yang sudah semester 7 ya, pola berpikirnya, cara belajarnya juga bisa disesuaikan, yang mana sebentar lagi Anda sudah menjadi seorang sarjana ya. Dan dengan memperolehnya mata kuliah ini, diperolehnya mata kuliah ini nanti diharapkan Anda sudah mampu ya untuk menjabarkan ya, untuk mengaplikasikan pada saat Anda menempuh program pendidikan dokter hewan ya pada masa koas. Kemudian mata kuliah ini juga dapat ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah anatomi dan Fistek Pro ya. Kenapa? Karena mata kuliah IKK ini nanti sangat erat sekali hubungannya dengan mata kuliah anatomi, yaitu tentang anatomi hewan. Kita tahu bahwa mata kuliah atau materi kebidanan itu nanti ada di Stukia ya, sehingga di sana Anda harus sudah betul-betul memahami tentang anatomi dari hewan, seekor hewan ya, baik itu hewan jantan, hewan betina ya. Kemudian juga mata kuliah Fistek Pro karena di sini nanti ada fisiologi kelahiran ya, ada gangguan reproduksi di materi kemaskiran ya, ada gangguan metabolisme dan sebagainya, sehingga Anda yang mengambil mata kuliah IKK ini adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah anatomi dan mata kuliah Fistek Pro. Sehingga pada saat Anda mempelajari mata kuliah IKK ini nanti sudah tidak mengalami kesulitan ya. Mudah-mudahan saja lulusnya mata kuliah anatomi dan fisiologi teknologi repro itu bukan karena hasil contekan ya, bukan hanya nilai, tapi betul-betul Anda sudah memahami dengan mata kuliah yang merupakan prasyarat untuk Anda mengambil mata kuliah IKK ini. Selanjutnya mata kuliah ini adalah mendasari PPDH di Departemen Reproduksi Hewan untuk memperoleh gelar dokter hewan ya. Itu kemudian deskripsi mata kuliah. Jadi kuliah disampaikan dalam bentuk ceramah, kemudian tugas terstruktur ini untuk mulai semester yang lalu, tahun yang lalu ya, tugas terstruktur ini kita tiadakan karena kita ganti dengan tugas Merdeka Belajar. Jadi nanti mahasiswa diberikan tugas untuk merangkum materi kuliah ya. Nah, mulai tahun yang lalu pada saat kuliah online ini kita menjadwalkan perkuliahan dengan menghadirkan dosen tamu. Sehingga nanti mahasiswa akan diberikan tugas untuk merangkum materi kuliah yang disampaikan oleh dosen tamu tersebut sebagai pengganti dari tugas terstruktur. Kemudian diskusi yang membahas tentang ruang lingkup IKK dan peranannya dalam kegiatan profesi dokter hewan ya. Jadi meliputi diagnosis kebuntingan, fisiologi dan induksi kelahiran, distokia maternal dan distokia fetalis, anestesi kebidanan dan seksosesar. Kemudian juga di kemajiran ya, gangguan reproduksi dan kemajiran pada ternak, anjing dan kucing dan kerugiannya, patologi peri dan postpartum serta hormon dan antibiotik pada gangguan reproduksi. Tujuan mata kuliah ini, jadi setelah mengikuti kuliah IKK, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi serta mengembangkan pengetahuan berupa aspek kognitif dan afektif ya. Jadi kita harapkan ya tujuan dari perkuliahan IKK ini adalah Anda betul-betul menguasai materi IKK yang diberikan pada semester ini ya, serta memiliki dasar untuk mengembangkan keterampilan yaitu aspek psikomotor pada masa PPDH dalam bidang diagnosis dan penanganan kasus-kasus kebidanan dan kemajiran ya. Itu adalah tujuan dari mata kuliah IKK. Kemudian strategi perkuliahan diberikan secara daring ya, pada pertemuan Jumat hari ini, kemudian Jumat depan dan Jumat lagi ya. Jadi 3 kali kita melaksanakan perkuliahan secara daring
Selanjutnya untuk pertemuan yang keempat akan dilakukan secara luring ya, dengan bahan kuliah yang telah diupload dan dapat dipelajari di aula atau di Hebat e-Learning. Jadi sebelumnya Anda tentunya sudah bisa membuka Hebat e-Learning untuk mempelajari bahan perkuliahan ya, yaitu PPT ya, sehingga sudah bisa mempelajari terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pada saat dosen menyampaikan materi pada pagi besoknya atau pagi hari ini dan selanjutnya Anda sudah membacanya atau mempelajarinya. Supaya kita bisa melakukan diskusi ya. Kemudian pertemuan tatap muka dan diskusi dilakukan secara online melalui Zoom meeting ya. Kali ini sampai 3 kali pertemuan atau luring di ruang kuliah. Nah, ini tugas Merdeka Belajar yang saya sampaikan tadi sebagai pengganti tugas terstruktur ya. Jadi nanti tidak ada tugas terstruktur, akan tetapi mahasiswa akan diberikan tugas Merdeka Belajar berupa membuat rangkuman materi kuliah tamu yang diselenggarakan untuk materi kebidanan. Kuliah tamu dari dosen luar FKH UNER ya akan dilaksanakan pada pertemuan ke-7. Sedangkan untuk materi kemajiran akan dilaksanakan pada pertemuan ke-14 ya. Jadi mahasiswa diberikan tugas untuk merangkum materi kuliah dari dosen tamu tersebut ya, kemudian disajikan secara oral dalam bentuk video ya. Jadi mahasiswa merangkum kemudian disampaikan per oral di video dan kemudian video tersebut dikirim ke email dari dosen kelas. Jadi misalnya pada saat minggu ke-7 atau Jumat ke-7 besok misalnya ya, pada saat kuliah tamu materi kebidanan, kemudian di kelas D itu dosennya saya misalnya, nah, sehingga tugas Anda yang berupa video itu Anda kirim ke email saya, gitu ya, jelas ya. Jadi dikirim ke email dari dosen kelas pada saat kuliah, pelaksanaan perkuliahan dari dosen tamu tersebut. Nah, ini referensi atau bacaan yang bisa Anda pakai sebagai bahan belajar ya untuk mata kuliah IKK, diantaranya buku ajar kebidanan hewan ya. Yang terbaru adalah yang kita susun pada tahun 2019 ya. Untuk mendapatkan buku kebidanan ini, mahasiswa bisa dapat memperolehnya ya dengan membeli ya, mengganti sebagai biaya cetak ya sebesar 40.000 per buku ya. Jadi satu buku untuk kebidanan saja 40.000 dan bisa dikoordinir oleh Komting ya, dikoordinir oleh Komting. Ini merupakan buku wajib ya, sehingga saya harapkan masing-masing mahasiswa tidak keberatan untuk memiliki buku tersebut ya. Jadi bisa dikoordinir oleh Komting, kemudian diinfokan berapa orang di kelas D ini yang akan membeli buku ini dan bisa diinfokan ke saya atau nanti ke Mas Agil ya, Tendik di Repro itu. Kemudian juga Anda bisa menggunakan bacaan atau referensi dari ini ya, textbook Veterinary Reproduction and Obstetrics ya dari Knox ya dan kawan-kawan. Kemudian buku dari Haves ya, yaitu Reproduction in Farm Animals ya, bisa juga Anda pakai sebagai bahan bacaan. Dan juga untuk materi kemajiran Anda bisa memperolehnya dengan membeli ya, dikoordinir oleh Komting ya. Kemudian saya kurang tahu ya kalau kemajiran berapa harganya ya. Nanti mungkin bisa sama Prof. Urlina atau sama Mas Agil juga ya untuk materi atau buku ilmu kemajiran. Nah, untuk tugas Merdeka Belajar perlu saya sampaikan, saya jelaskan saat ini ya. Jadi bagaimana cara atau tahapan Anda nanti merangkum materi kuliah dari dosen tamu ya, materi kuliah tamu dari dosen tamu dalam bentuk audiovisual ya. Jadi ini tahapannya ya. Jadi Anda supaya tidak mengalami kesulitan ya, tahapannya seperti ini. Buatlah rangkuman dari kuliah dosen tamu secara audiovisual dalam bentuk video.
Kemudian diberi nama file dengan pola kelas, ya, kemudian NIM dan juga nama depan dari mahasiswa. Misalnya kelas A atau misalnya kelas D gitu ya, kemudian NIM dari mahasiswa yang bersangkutan, kemudian nama dari mahasiswa tersebut, nama depan ya. Dikirimkan ke link file video rekaman Anda. Oh ini sorry, ini belum diganti ya. Jadi dikirim ke email ya, ke email dari dosen kelas ya. 1 hari sebelum UTS untuk rangkuman audiovisual dari kuliah tamu dosen IPB ini adalah nanti yang tentang materi kuliah kebidanan, yaitu tentang kebidanan pada reproduksi pada wild animal ya. Ini nanti untuk kebidanan. Kemudian untuk materi kuliah kemajiran ya adalah dari ini belum diganti, sorry ya, ini mungkin semester lalu, ini tahun yang lalu. Jadi untuk rangkuman audiovisual untuk materi kemajiran itu kita menghadirkan alumni ya, alumni yang profesional yang bisa menyumbangkan ilmunya untuk adik-adik, untuk juniornya ya, untuk mahasiswa semester 7. Kemudian dikumpulkan sama halnya dengan materi kebidanan, yaitu 1 hari sebelum UAS. Kenapa? Karena perkuliahan untuk materi kemajiran itu kan kita mulai setelah UTS ya. Jadi untuk rangkuman audiovisual dari materi kemajiran itu dikumpulkan 1 hari sebelum UAS. Kalau kebidanan sebelum UTS ya. Jelas ya? Langkah-langkah membuatnya ya. Jadi terlebih dahulu Anda membuat konsep rangkuman secara tertulis ya, tentunya supaya tidak kesulitan pada saat presentasi. Buat konsep rangkuman secara tertulis untuk dapat dipresentasikan dalam waktu maksimum 2 menit. Jadi nggak usah terlalu lama ya. Disimulasikan atau latihlah mempresentasikannya secara audiovisual dengan menghadap ke cermin sampai dapat menyampaikan rangkuman tersebut secara urut, lengkap, benar, dan lancar dalam waktu yang sudah ditentukan ya, karena nanti penilaian dari tugas Anda ini adalah berdasarkan urutan ini ya, berdasarkan waktu Anda mempresentasikan video Anda tersebut ya, rangkuman Anda tersebut itu bagaimana, apakah urut, lengkap, benar, dan lancar ya. Rekam video Anda dengan wajah menghadap kamera ya, jadi pada saat Anda mempresentasikan tugas itu Anda nggak boleh dengan santai-santai begitu ya. Jadi dengan wajah menghadap kamera. Kemudian simpan dan beri nama file Anda sesuai dengan petunjuk tadi. Dikumpulkan, dikirimkan ya melalui link kumpulkan link file video itu ke email dari dosen kelas. Jadi kita rubah ini ya, kalau di sini dikumpulkan ke Aula UNER, tapi nanti dikumpulkan ke email dari dosen kelas. Nah, untuk kriteria penilaian mata kuliah IKK, ya mungkin ini sudah sama atau hampir sama dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi kriteria penilaian untuk mata kuliah IKK ini nanti kita ada kuis 2 kali, ya. Ada kuis 2 kali. Bobot kuis adalah 1,5 ya, jadi dikalikan 2. UTS mempunyai bobot 2, kemudian UAS ya mempunyai bobot 3. Soft skill ya, soft skill ini adalah penilaiannya berdasarkan yang pertama adalah kehadiran. Jadi persen kehadiran Anda untuk mengikuti perkuliahan ya. Ini menentukan persentase bobot nilai Anda tentang soft skill ya. Jadi di samping presentasi kehadiran juga kedisiplinan ya, apakah Anda mematuhi tata tertib yang sudah disampaikan pada saat kontrak perkuliahan ini ya. Dan juga tentunya kerjasama dan sebagainya ya. Jadi soft skill. Kemudian dari beberapa gabungan bobot nilai ini akan dijumlahkan merupakan nilai akhir ya, dan nilai yang diperoleh selanjutnya akan diolah secara PAP menggunakan 7 grade ya. Jadi ada grade A, AB, B, BC, C, D, dan E ya.
3-7 grade. Nah, ini adalah alamat email dari dosen pengampu mata kuliah IKK ya. Jadi nanti untuk tugas audiovisual ya Anda bisa mengirimkan linknya ke alamat email dari masing-masing dosen di kelas yang sesuai dengan pada saat dilaksanakan kuliah tamu ya. Kemudian sebagai catatan bahwa bagi mahasiswa yang tidak hadir kuliah lebih besar atau sama dengan 25% tidak diperkenankan mengikuti UAS ya. Jadi di samping persentase kehadiran Anda untuk mengikuti perkuliahan itu merupakan faktor penilaian dari soft skill Anda, juga merupakan prasyarat supaya mahasiswa bisa mengikuti UAS. Ya, jadi bagi mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 25% ya, atau sama dengan 25%, artinya berarti minimal mahasiswa itu harus mengikuti perkuliahan 75% ya, supaya bisa mengikuti UAS. Ya, demikian ini kontrak perkuliahan untuk mata kuliah IKK. Ada yang perlu ditanyakan mungkin, didiskusikan? Kalau tidak ada, saya stop share, kemudian akan saya lanjutkan untuk share yang lain ya. Nah, jadi, sorry, ya bicara, belum share. Baik, sudah bisa dilihat di kamera? Sudah, Dokter. Ya, jadi perlu saya sampaikan juga, saya share screen di sini untuk jadwal kuliah IKK ya untuk semester 7 saat ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang diagnosa kebuntingan. Diagnosa kebuntingan nanti ada diagnosa kebuntingan 1 dan ada diagnosa kebuntingan kedua. Kemudian untuk Jumat kedua pada tanggal 26 Agustus ya akan diberikan materi fisiologi dan induksi kelahiran. Nah, dari sini ada modul yang sudah bisa Anda pelajari di Hebat e-Learning ya. Sebelum Anda mengikuti perkuliahan, Anda bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian Jumat berikutnya adalah distokia maternal. Distokia maternal ya. Nah, nanti untuk masing-masing dosennya yang akan mengampu, ya akan memberikan kuliah, bisa dilihat di ruang kelas masing-masing ini ya. Kemudian jadi perkuliahan kita secara online kita lakukan 3 kali Jumat ya, 3 kali tatap muka karena kita menyesuaikan dengan kondisi di kampus, di mana pada mulai kemarin sampai dengan tanggal 29 ya, itu masih ada ospek mahasiswa baru, sehingga supaya tidak terjadi penumpukan personal ya di kampus, sehingga kita atur untuk perkuliahan kita semester 7 ini ya, semester gasal ini ya, untuk kuliah 3 kali pertemuan itu masih kita selenggarakan secara online. Kemudian pertemuan keempat ya itu sudah bisa kita laksanakan secara offline, secara langsung kita bertatap muka di kelas ya. Jadi kita akan membahas tentang pendahuluan distokia fetalis dan distokia fetalis karena oversize fetus. Nah, jangan lupa pada Jumat keempat itu nanti Anda sudah mulai melaksanakan kuis pertama. Ya, jadi kuis pertama di mana materinya adalah materi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ya yang akan dikuiskan. Ya, jadi kuis pertama nanti bahannya adalah pertemuan kuliah 1, 2, dan 3 ya. Pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk pertemuan keempat ini belum ikut sebagai bahan kuis ya. Kemudian Jumat berikutnya pada tanggal 16 September ya akan dilanjutkan dengan perkuliahan secara offline untuk membahas distokia fetalis 1 dan distokia fetalis 2 ya. Selanjutnya pertemuan yang ke-6 anestesi kebidanan dan seksio sesar
ya, indikasi dan tekniknya, ya, yaitu tentang anestesi kebidanan dan sensio sesar. Ini juga dilakukan secara offline, ya, langsung di kelas masing-masing. Nah, kemudian pada pertemuan ke-7, karena kita menghadirkan dosen tamu dari luar FKH UNER, ya, jadi perkuliahan ini, kuliah tamu ini kita laksanakan secara online, ya. Jadi kita laksanakan secara online, ya. Perhatikan semuanya harus hadir karena nanti Anda ada tugas untuk merangkum materi kuliah yang diberikan oleh dosen tamu tersebut, ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya. Kemudian setelah pertemuan ke-7, nah, selanjutnya Anda akan menempuh UTS, ya, di mana UTS ini jadwalnya menyusul, ya, kapan untuk mata kuliah IKK ini akan melaksanakan UTS. Setelah UTS, Anda akan mengikuti perkuliahan yang akan disampaikan oleh dosen kemajiran, yaitu tentang materi kemajiran, ya. Ini mulai Jumat ke-8, ya, tentang gangguan reproduksi karena gangguan hormonal, dilaksanakan secara online, ya, masih online. Saya kurang tahu ini kenapa kok kembali lagi secara online, ya. Kemudian pada pertemuan ke-9 secara offline, ya, tentang gangguan organ reproduksi hewan betina dan juga gangguan reproduksi hewan jantan. Selanjutnya secara offline juga pada pertemuan ke-10, ke-10 ya. Ke-10 gangguan reproduksi betina, gangguan reproduksi karena faktor pakan dan karena faktor metabolisme. Kemudian Jumat berikutnya Anda akan melaksanakan kuis yang kedua, di mana bahannya adalah materi pertemuan ke-9, ke-10 dan ke-11, ya. Di samping itu juga Anda akan ada perkuliahan tentang gangguan reproduksi karena infeksi mikroorganisme, di mana modulnya sudah di-upload di Hebat e-Learning, ya. Kemudian pada pertemuan ke-12 akan membahas gangguan reproduksi, gangguan kebuntingan dan gangguan pasca melahirkan secara offline, ya. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 gangguan reproduksi pada anjing dan kucing. Nah, ini disampaikan secara online lagi, ya. Jadi nanti mungkin Anda sudah bisa mendownload, ya, jadwal kuliah ini dari Hebat e-Learning. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-13, tadi sudah ya online, ya. Kemudian ke-14 ini adalah merupakan kuliah tamu untuk materi ilmu kemajiran, ya. Jadi pada pertemuan terakhir, pertemuan Jumat ke-14, kita menghadirkan dosen tamu, yaitu dari sebagai guest lecture-nya adalah praktisi sapi perah, ya. Jadi alumni yang membahas tentang gangguan reproduksi sapi perah. Ya, nah, ini nanti Anda juga harus hadir karena mahasiswa akan diberikan tugas untuk merangkum, ya, membuat rangkuman dari materi kuliah yang disampaikan oleh dosen tamu tersebut, ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Dan rangkuman yang berupa audio visual yang Anda presentasikan secara audio visual itu ada selanjutnya Anda kirim linknya ke email dari dosen masing-masing di kelas. Jadi misalnya nanti kelas A dan B ini, ya, kelas A dikirim ke email dari Prof. Heri, ya, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah UAS, ya. Jadi setelah 14 kali pertemuan Anda akan melaksanakan UAS, ya, di mana waktunya menyusul jadwalnya, dan bahan dari UAS ini adalah merupakan materi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang akan merupakan bahan dari UAS, ya. Jadi pesan saya, karena mata kuliah IKK ini bahannya banyak sekali, ya, sehingga Anda harus bisa membagi waktu bagaimana Anda belajar sehingga bisa pada saat ujian Anda tidak mengalami kesulitan untuk mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen, ya. Misalnya membuat rangkuman, membuat ringkasan, gitu, ya. Karena bahannya banyak sekali, ya, untuk bahan UAS. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai
pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 itu merupakan bahan UAS. Baik, ini adalah jadwal perkuliahan dari mata kuliah IKK. Apakah sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada yang perlu didiskusikan untuk jadwal perkuliahan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya stop share ya. Kemudian kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Bentar, mahasiswa kelas D jumlahnya berapa? 47 ya? 47 ini partisipannya jumlahnya 42 termasuk saya. Berarti yang hadir 41. Coba counting tolong diperhatikan. Ya, jadi berarti yang tidak hadir 6 orang untuk kelas D pada pertemuan hari ini ya. Oke. Bisa kita lanjutkan untuk penyampaian materi perkuliahan? Saya? Baik. Ya, saya izin share screen. Yang pertama akan saya berikan diagnosa kebuntingan yang pertama. Oke, sudah bisa dilihat ya kamera? Sudah, dokter. Baik, ya jadi Bismillahirrahmanirrahim ya, saya akan menyampaikan materi kuliah tentang ilmu kebidanan ya. Jadi ilmu kebidanan untuk mahasiswa S1, ilmu kebidanan kemajiran ya, untuk mahasiswa S1 ini adalah bebannya adalah 3 SKS ya, untuk perkuliahan itu 3 SKS, untuk praktikumnya nanti adalah 2 SKS. Perlu diketahui bahwa antara kuliah dan praktikum IKK itu adalah terpisah antara SKS-nya maupun PJMA-nya ya. Jadi untuk kuliah SKS-nya 3 kan ya, 3 SKS, PJMA-nya Dr. Hermin Rotnani. Sedangkan untuk praktikum SKS-nya 2 SKS dan PJMA-nya Profesor Dr. Budi Utomo ya. Itu perlu Anda ketahui supaya nanti kalau ada permasalahan tentang perkuliahan Anda bisa menghubungi PJMA masing-masing ya. Jadi perkuliahan PJMA kuliah adalah Dr. Hermin, kemudian untuk praktikum Profesor Budi Utomo ya. Jadi kalau ada permasalahan tentang praktikum Anda bisa berhubungan dengan PJMA dari praktikum IKK. Baik. Pendahuluan IKK ya, jadi tadi sudah saya sampaikan di kontrak bahwa mata kuliah IKK ini adalah merupakan mata kuliah yang mendasari profesi ya. Jadi diharapkan Anda mempunyai kemampuan umum ya pada akhir, kemampuan umum akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ya. Diharapkan mampu menjelaskan, mengidentifikasi serta mempresentasikan kasus-kasus kebidanan dan kasus kemajiran pada hewan besar ya, terutama pada hewan besar ya, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sebagainya. Kemudian juga pada hewan kecil yaitu anjing dan kucing. Nah, jadi IKK itu adalah ilmu yang mempelajari proses reproduksi pada hewan sejak terjadinya kebuntingan sampai dengan melahirkan dan kasus-kasus yang menyertainya. Itu nanti akan dibahas di kebidanan ya, merupakan ilmu kebidanan, serta merupakan mata kuliah yang membahas kelainan atau gangguan reproduksi yang terjadi pada hewan yang menyebabkan infertilitas dan sterilitas ya. Jadi Anda harus bisa membedakan apakah yang dimaksud dengan infertilitas itu seperti apa, sterilitas itu bagaimana ya. Kalau infertilitas itu artinya mahasiswa itu mengalami gangguan reproduksi, ternak itu mengalami gangguan reproduksi ya. Jadi infertilitas itu ternak mengalami gangguan reproduksi akan tetapi masih bisa ditreatment ya, masih bisa diobati. Sedangkan kalau sterilitas berarti ternak itu mengalami gangguan reproduksi dan sudah tidak bisa ditreatment ya, tidak bisa diobati sehingga perlu
cooling ya atau di agate. Bahan kajian ya, jadi ilmu kebidanan meliputi diagnosa kebuntingan, fisiologi dan induksi kelahiran, kemudian KB anjing dan kucing ini sepertinya tidak ada ya. Ya, jadi ini delete ya. Jadi KB pada anjing dan kucing tidak ada. Kemudian kita lanjutkan etokia dan distokia pada hewan dengan penyebab maternal dan fetalis ya, serta anestesi kebidanan dan seksualisat ya. Kemudian kemajiran akan membahas gangguan reproduksi karena faktor hormonal, genetik, metabolisme dan infeksi serta gangguan pasca melahirkan ya. Nah, kita mulai untuk membahas diagnosa kebuntingan yang pertama. Jadi untuk diagnosa kebuntingan ya, diagnosa kebuntingan pertama ini kita tahu bahwa kita melakukan diagnosa kebuntingan pada ternak itu bisa kita lakukan dengan cara pemeriksaan eksternal dan pemeriksaan internal, biasanya dengan cara melakukan eksplorasi rektal ya atau palpasi rektal. Pemeriksaan eksternal misalnya kita dengan mengamati fisik ya atau gejala-gejala klinis yang ditunjukkan oleh hewan betina tersebut, misalnya tidak timbul birahi lagi ya, kemudian bulu-bulunya mengkilat, badannya agak gemuk, begitu ya biasanya untuk pemeriksaan eksternal yang kita lakukan untuk melakukan diagnosis kebuntingan ya. Dan juga kita bisa melakukan secara internal, biasanya kita lakukan dengan eksplorasi rektal atau palpasi rektal itu kalau pada hewan besar misalnya sapi ya, kuda, kerbau itu bisa dengan menggunakan satu tangan, tapi kalau pada hewan kecil misalnya kambing domba, babi itu dengan satu jari ya, atau dengan palpasi abdomen ya, palpasi abdominal. Oke. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, jadi setelah mengikuti kuliah materi ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan pentingnya diagnosa kebuntingan dan teknik diagnosa kebuntingan pada ternak. Ya. Jadi kenapa diagnosa kebuntingan itu penting sekali ya kita lakukan. Nah, tentunya nanti kita tahu bahwa kita memelihara ternak atau peternak memelihara ternak itu harapannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya. Kalau sapi perah itu biasanya harapan dari peternak itu mendapatkan keuntungannya di samping dari pedet ya, dari anak yang dilahirkan, juga dari susu yang dihasilkan oleh induk. Tapi kalau sapi potong biasanya harapannya adalah dari anaknya ya, atau dari merupakan dari ya. Oke, kemampuan akhirnya diharapkan atau kemampuan khusus ya, jadi meliputi pentingnya diagnosa kebuntingan ini, kemudian berbagai metode diagnosa kebuntingan, dengan spektal dan diagnosa kebuntingan menggunakan ultrasonografi. Nah, kita lanjutkan diagnosa kebuntingan dini ya. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa hal ini adalah kita tinjau dari aspek ekonomi ya. Jadi peternak, terutama peternak sapi, apalagi peternak kambing, hewan kecil yang akan melahirkan 1 tahun itu satu kali ya kalau hewan kecil itu ya. Sapi perah, jadi secara aspek ekonomi itu adalah peternak itu mempunyai target untuk mendapatkan 1 anak 1 tahun ya, atau kambing intervalnya itu 1, sehingga akan didapatkan atau dipenuhi target 1 anak 1 tahun kalau kambing intervalnya itu bisa satu ya. Jadi setiap tahun ternak itu akan melahirkan 1 pedet minimal kalau misalnya memang bukan kebuntingan kembar ya, yang diistilahkan dengan one calf one year ya. Jadi pentingnya diagnosa kebuntingan dini adalah dari segi aspek ekonomi adalah untuk memenuhi target untuk mendapatkan 1 anak per tahun atau one calf one year, dan hal ini bisa dipenuhi apabila calving intervalnya itu adalah 1
Artinya setiap tahun sapi itu akan melahirkan anak, ya. Jadi itu. Nah, diagnosa kebuntingan dini itu bisa kita lakukan, ya, adalah setelah hewan betina tersebut dikawinkan, ya, baik secara alam, ya, baik dengan kawin alam maupun dengan inseminasi buatan. Sehingga di sini kita bisa segera mengetahui atau mengidentifikasi apakah hewan tersebut bunting atau tidak setelah dikawinkan, ya. Nah, kapan kita bisa melakukan diagnosa kebuntingan dini? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Dengan kita melakukan identifikasi, ya, setelah kita melakukan pemeriksaan kebuntingan dini, kita bisa mengidentifikasi apakah secara dini, ya, apakah hewan tersebut bunting atau tidak. Nah, kalau hewan tersebut ternyata tidak bunting, ya, kita identifikasi apakah hewan tersebut mengalami infertility, ya, infertilitas. Kalau masih mengalami infertilitas, kita cari penyebabnya, sehingga kita bisa melakukan treatment. Kemudian dari ini bisa dipantau atau bisa diidentifikasi, mungkin perlu dilakukan kawin ulang, ya. Jadi mungkin dikawinkan ulang, ya. Tentunya kalau kita akan melakukan kawin ulang, memberikan kawin ulang adalah kita tunggu dengan 1 kali siklus birahi, menunggu hewan tersebut mengalami estrus terlebih dahulu, ya. Kalau tidak estrus kan tidak kita kawinkan. Kemudian apakah hewan yang tidak bunting tersebut memang sudah mengalami sterility, ya, artinya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak bisa kita treatment, ya, itu sehingga supaya peternak itu tidak rugi, ya, mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, sehingga hewan yang betina yang memang tidak buntingnya itu karena penyebab yang sudah tidak bisa kita treatment, sehingga harus kita pulling, ya, kita akhir. Nah, hal ini, ya, dari ketidakberhasilan atau hewan betina yang setelah dikawinkan ternyata tidak bunting, itu merupakan problem dari reproduksi, ya. Kita bisa mengetahui problemnya apa pada reproduksi dari hewan tersebut, ya, itu kita bisa mempelajarinya. Nah, diagnosa kebuntingan, ya, jadi kita tahu bahwa kebuntingan itu terjadi karena adanya konseptus, ya, tahu, ya. Jadi kebuntingan itu terjadi karena sebelumnya ada konseptus antara spermatozoa dengan ovum, ya, jadi terjadi fertilisasi, terjadi konsepsi di situ, sehingga akan menyebabkan terjadinya kebuntingan. Nah, adanya konseptus, adanya konsepsi, adanya fertilisasi, ya, dari spermatozoa dan ovum, ya, di sini di mana spermatozoa itu kan akan membuai ovum yang diovulasikan dari ovarium. Nah, ya, sehingga di sini terjadinya konseptus ini, ya, akan menghambat regresi dari corpus luteum. Jadi adanya kebuntingan, ya, yang nantinya akan tumbuh dan berkembang di dalam uterus, ya, yang diawali di kornua uteri, itu akan menghambat regresi corpus luteum. Kita tahu corpus luteum itu terbentuk, ya, sebagai kelanjutan dari apa? Luteinisasi dari corpus hemorrhagicum, ya, atau corpus rubrum sebagai sisa dari ovulasi, ya. Jadi ovum dari ovarium ada yang berada di dalam follicle graft, ya. Kalau hewan betina tersebut sudah mengalami estrus, kemudian LH-nya sudah mengalami puncak, ya, sehingga follicle graftnya bisa pecah, ya, mengalami ovulasi, ovumnya keluar, ya, ketemu dengan spermatozoa sehingga terjadi fertilisasi. Nah, sisa dari atau bekas dari ovulasi pada ovarium itu akan meninggalkan sisa yang berupa corpus rubrum atau corpus hemorrhagicum. Nah, selanjutnya corpus rubrum atau corpus hemorrhagicum ini oleh hormon LH, ya, bersamaan dengan hormon LTH, dia akan mengalami luteinisasi membentuk corpus luteum, ya.
Nah, kita harus tahu bahwa pada ovarium yang terdapat korpus luteum itu akan menyebabkan hewan betina tersebut tidak kembali estrus. Ya, kenapa? Kita tahu bahwa korpus luteum itu menghasilkan hormon apa? Hormon progesteron, ya. Jadi korpus luteum, ya, apabila pada ovarium sudah terbentuk korpus luteum, maka hewan tersebut akan menghasilkan korpus luteum tersebut akan menghasilkan progesteron. Nah, progesteron inilah yang menyebabkan hewan betina tersebut tidak kembali estrus, ya, tidak kembali estrus. Akan tetapi kita harus hati-hati karena biasanya peternak atau petani, ya, akan mengasumsikan bahwa apabila hewan betina tersebut setelah dikawinkan kemudian tidak estrus kembali, itu diasumsikan bunting. Itu hati-hati. Kenapa? Karena hewan yang tidak estrus itu, ya, karena pada ovariumnya ada korpus luteum. Nah, korpus luteum yang ada pada ovarium itu belum tentu itu korpus luteum graviditatum. Bisa saja itu korpus luteum persisten, ya. Bisa kan? Kenapa kok terjadi korpus luteum persisten? Mungkin saja pada saat hewan betina itu dikawinkan atau di IB terjadi infeksi, ya, pada endometriumnya, pada organ reproduksinya, misalnya kawin alam, ya, misalnya ternyata sperma yang dimasukkan oleh pejantan itu terkontaminasi kuman misalnya sehingga terjadi infeksi di dalam. Terus bisa juga dengan pada saat perkawinan secara IB, mungkin oleh inseminatornya tidak terampil, ya, bisa kesogrok kan IB, sehingga di situ terjadi radang, terjadi luka, terjadi endometritis. Nah, endometritis ini bisa berlanjut menjadi terbentuknya pus atau pium yang tertimbun di dalam uterus yang namanya piometra. Nah, apabila terdapat endometritis, apalagi kronis yang disertai dengan piometra, pada ovarium ini juga ada korpus luteum, akan tetapi itu bukan korpus luteum graviditatum, karena bukan korpus luteum yang terjadi atau terbentuk karena adanya kebuntingan. Kalau korpus luteum yang terbentuk karena adanya kebuntingan disebut korpus luteum graviditatum. Kalau terjadi karena adanya endometritis atau piometra, itu korpus luteum persisten. Sama-sama korpus luteum di sini akan menyebabkan hewan betina tersebut tidak estrus kembali. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi belum tentu hewan betina yang setelah dikawinkan itu kemudian setelah kita tunggu misalnya 1 siklus atau 2 siklus birahi tidak estrus kembali, kita jangan keburu mengasumsikan bahwa hewan betina tersebut bunting, ya. Itu harus kita betul-betul kita periksa dulu, ya. Kemudian kenyataannya, ya, kenapa kok belum tentu hewan yang tidak kembali estrus itu belum tentu bunting, tapi sekian atau memang kenyataannya itu peternak itu asumsinya itu bahwa hewan betina yang tidak estrus kembali itu diasumsikan bunting kan, ya. Nah, kan tapi di sini kenyataannya adalah ini, ya, jadi harus kita lakukan keakuratan dari deteksi estrus. Tidak bunting tapi tidak kembali estrus itu bisa juga, ya, tidak bunting, ya. Jadi kita harus mendeteksi apakah estrusnya itu seperti apa, gitu, ya. Kemudian bisa juga hewan yang bunting itu masih juga bisa menunjukkan gejala estrus kembali. Hati-hati. Jadi belum tentu hewan betina yang setelah dikawinkan kemudian ternyata masih menunjukkan gejala estrus, jangan keburu Anda mendiagnosa bahwa hewan betina itu tidak bunting. Ya, hati-hati. Kita harus ingat adanya follicular waves, ya. Jadi gelombang folikel, ya, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Kemudian, nah ini, jadi bisa juga pada saat atau pada awal-awal bunting itu masih menunjukkan estrus, ya. Jadi selama kemudian hal ini karena di sini masih ada folikel-folikel aksesoris yang tumbuh
pada ovariumnya, sehingga masih bisa mempengaruhi secara klinis bahwa hewan betina yang bunting itu masih bisa menunjukkan estrus ya. Selain itu juga kita harus ingat bahwa pada sapi ya, tapi perah terutama itu gelombang folikel ya. Jadi gelombang folikel itu bukan hanya satu gelombang folikel, tapi ada 2 sampai 3 gelombang folikel. Di sini meskipun hewan tersebut berhasil bunting setelah di IB, karena gelombang folikel itu berjalan terus ya, sehingga folikel dominan itu masih bisa tetap tercapai. Apabila pada ovarium itu terdapat folikel dominan, nah ini yang menyebabkan hewan betina tersebut meskipun bunting muda ya, pada kebuntingan muda itu dia masih bisa menunjukkan tanda-tanda estrus ya, gejala estrus. Jadi nanti Anda sebagai praktisi misalnya, sebagai seorang dokter hewan praktisi, kalau melakukan diagnosa kebuntingan harus hati-hati ya, jangan keburu mendiagnosa bahwa hewan tersebut bunting atau tidak bunting. Yang terpenting adalah soft skill Anda yang harus Anda utamakan. Anda harus melakukan anamnesa terlebih dahulu pada peternaknya. Anda harus memeriksa recording dari ternak tersebut ya, baru Anda melakukan pemeriksaan pada hewannya, pada ternaknya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan diagnosis. Karena apa? Kalau hewan tersebut bunting, Anda mendiagnosis tidak bunting. Nah, kemudian di IB, apa yang terjadi? Terjadi abortus, ya kan? Karena di dalam uterusnya sudah ada fetus misalnya, sudah ada embrio, kemudian di IB terjadi abortus. Kemudian sebaliknya, Anda mendiagnosa bunting, tapi ternyata tidak bunting. Ditunggu sampai 9 bulan, loh, ternyata tidak ada pertambahan perkembangan dari fetus. Apakah peternaknya nggak komplain nanti? Komplain kan? Karena rugi dia memelihara sekian lama ternyata sapinya tidak bunting, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan berbagai metode diagnosa kebuntingan. Jadi, diagnosa kebuntingan itu bisa kita lakukan dengan metode secara pemeriksaan di klinik ya, dengan menggunakan radiografi ya, dengan teknik radiografi, dengan USG ya, atau dengan eksplorasi rektal atau lebih dikenal dengan palpasi rektal ya. Jadi eksplorasi rektal karena kita mengeksplor apa yang ada melalui rektum itu ya, atau dengan istilah palpasi rektal karena kita melakukan palpasi pada rektum untuk merasakan bentukan yang ada di bawah dari rektum tersebut. Nah, untuk diagnosa kebuntingan dengan metode secara eksplorasi rektal ini ya, kita akui bahwa teknik diagnosa kebuntingan dengan palpasi rektal atau eksplorasi rektal itu kita anggap teknik diagnosa kebuntingan yang bersifat sederhana ya, cepat, murah, praktis, hasilnya instan, akan tetapi dianggap akurat ya. Karena apa? Kita anggap bahwa pemeriksaan dengan palpasi rektal itu kita anggap akurat karena kita langsung ya, begitu tangan kita masuk ke dalam rektum, kita melakukan palpasi, nah, di situ tangan kita akan merasakan langsung apa yang akan kita rasakan. Misalnya ada fluktuasi cairan amnion ya, ada fremitus, ada fetusnya. Jadi akurat ya. Kalau tidak kita temukan seperti hal-hal itu ya berarti tidak bunting ya, sehingga bisa dipercaya akurasinya. Kemudian teknik diagnosa kebuntingan yang lain bisa kita lakukan secara laboratorik ya, misalnya dengan menggunakan pemeriksaan IC imunologis ya, dengan ELISA atau dengan RIA ya, untuk melakukan pemeriksaan kadar dari hormon-hormon yang mengindikasikan adanya kebuntingan, misalnya progesteron ya, prolaktin, laktogen ya, pregnan serum ya, guna apa? Protein spesifik pregnan spesifik protein ya, B pregnan spesifik protein 60 atau pregnan associated glycoprotein ya. Ini adalah hormon-hormon atau substansi yang menyerupai hormon yang bisa kita pakai untuk
pemeriksaan diagnosa kebuntingan. Kemudian bisa juga misalnya dengan cara melakukan biopsi vagina. Nah, kemudian dengan pemeriksaan yang lain-lain, misalnya dengan memeriksa kelenjar mame, ya. Ini biasanya kalau kita memeriksa kelenjar mame ini baru bisa kita lakukan, ya. Kalau kebuntingan itu sudah besar, ya, sudah lanjut, ya. Kemudian juga dengan menggunakan baletmen perut, ya, atau palpasi abdominal, ya, itu bisa kita lakukan. Oke. Kemudian baik, kita membahas tentang eksplorasi rektal, ya, yang biasa kita lakukan di lapangan untuk pemeriksaan diagnosa kebuntingan pada hewan besar, ya. Jadi eksplorasi rektal atau dikenal juga dengan istilah palpasi rektal, akurasinya tergantung pada praktisi, ya. Artinya palpasi rektal ini merupakan teknik yang bersifat akurat, akan tetapi persentase akurasinya juga tergantung pada pengalaman praktisi. Semakin sering, ya, dokter hewan tersebut atau praktisi tersebut melakukan palpasi rektal, tentunya akan semakin sensitif, ya, untuk menentukan atau merasakan adanya kebuntingan, ya. Jadi akurasinya bisa kurang atau sama dengan 95%. Waktu yang optimal kita melakukan palpasi rektal adalah antara 35 dan 60 hari setelah IB, ya, setelah hewan itu dikawinkan. Jadi kenapa kok kita baru aman melakukan pemeriksaan kebuntingan dengan palpasi rektal ini setelah 35 hari atau 65 hari. Nah, dari waktu ini, range 35 dan 65 ini bisa kita ambil rata-ratanya, ya, kita melakukan palpasi rektal untuk pemeriksaan kebuntingan itu adalah pada 6 minggu atau 45 hari setelah IB. Ya, itu adalah yang aman, ya. Karena apa? Karena kalau kita melakukan 35 hari setelah IB, kalau kita belum pandai, ya, kurang hati-hati, masih bisa mengganggu keamanan dari pertumbuhan fetus tersebut, ya, bisa terjadi abortus, ya, misalnya embrionya belum, misalnya sudah selesai sih, dia melakukan implantasi sudah selesai, akan tapi mungkin karena palpasi rektalnya caranya postro misalnya, ya, sehingga bisa menyebabkan mengganggu pertumbuhan dari janin tersebut. Kemudian kalau kita melakukan 65 hari, nah khawatirnya kalau kita melakukan diagnosa kebuntingan dengan palpasi rektal 65 hari setelah IB, kalau misalnya sapi tersebut ternyata atau ternak tersebut ternyata tidak bunting, kita harus mengawinkan ulang adalah menunggu 1 siklus birahi lagi, ya kan? Nah, dikhawatirkan kalau kita lakukan pemeriksaan kebuntingan dengan palpasi rektal ini menunggu 65 hari setelah IB, kita tidak bisa mencapai calving interval 1. Artinya kita tidak, atau peternak itu tidak bisa mendapatkan 1 anak dalam 1 tahun, ya. Oleh karena itu yang baik, bagaimana? Yang terbaik adalah kita melakukan palpasi rektal untuk diagnosa kebuntingan itu adalah kita ambil tengah-tengahnya, yaitu pada 45 hari atau 6 minggu setelah IB. Ya, kita tahu bahwa 1 siklus estrus, ya, 1 siklus birahi pada sapi itu adalah 21 hari. Sehingga kita lakukan palpasi rektal itu kita tunggu 2 kali siklus, ya, 2 kali siklus birahi, 2 kali siklus estrus, yaitu pada hari 45 hari setelah IB atau 6 minggu atau 1,5 bulan setelah IB. Nah, di sini harapan kita lakukan palpasi rektal. Kalau memang bunting, berarti kemungkinan besar hewan betina tersebut bisa menghasilkan anak one calf, one gill. Tapi kalau misalnya kita pada saat 45 hari atau 1,5 bulan itu kita melakukan palpasi rektalnya ternyata tidak bunting, kita bisa menunggu 1 kali siklus birahi
Ya, menunggu sampai hewan betina tersebut estrus kembali, baru kita lakukan IB, kita kawinkan ulang. Nah, dari sini kemungkinan peternak itu masih bisa mencapai menghasilkan ya ternaknya 1 tahun ya, 1 ekor lagi dalam 1 tahun, gitu ya. Jadi artinya calving interval itu masih bisa terpenuhi 1 ya, tuh waktu yang optimal ya. Resiko sekarang kita harus memperhatikan ya bahwa pada saat melakukan palpasi rektal itu tentunya juga ada resikonya. Ya, meskipun metode ini dipakai secara luas dan dianggap aman, akan tetapi ya palpasi rektal yang tidak hati-hati ya, yang tidak lega artis ya, bisa menyebabkan gangguan atau merusak ini ya kantong amnion misalnya ya, di mana embrio itu berada di dalam kantong amnion yang terlindungi oleh cairan amnion ya. Nah, apabila embrio ini ya mengalami kerusakan atau diawali dari kerusakan pada kantong amnionnya sehingga embrionya juga terganggu ya, sehingga akan menyebabkan kematian pada embrio tersebut ya. Jadi hati-hati meskipun dianggap aman ya dan dipakai secara luas, sehingga kita harus banyak latihan, banyak berlatih ya, karena masih tetap ada risikonya. Nah, ini adalah teknik bagaimana kita melakukan palpasi rektal ya. Kita tahu bahwa kita melakukan palpasi rektal itu adalah kita melakukan palpasi pada organ reproduksi betina di balik dinding ventral dari rektum ya. Jadi ini adalah organ reproduksi betina ya, mulai dari vulva yang merupakan organ reproduksi eksternal, kemudian vagina ya, kemudian cervix, kemudian ada corpus uteri ya, jadi uterus secara keseluruhan terdiri dari corpus uteri, kemudian cornua uteri ya, kemudian ada tuba fallopiae atau oviduct ya, dan di depannya adalah ada ovarium yang digantung oleh mesovarium. Nah, kita ingat bahwa organ reproduksi ini menyatu dengan organ urologi ya. Di sini ada vesika urinaria. Ya. Sehingga pada saat kita melakukan palpasi rektal itu juga harus hati-hati. Karena apa? Kita tahu vesika urinaria ini posisinya adalah di bawah vagina. Ya, bagian ventral dari vagina. Nah, apabila vesika urinaria ini penuh dengan urin, ya, itu bisa menyalakan diagnosa kita, ya, mengacaukan diagnosa kita bahwa pada saat kita melakukan palpasi rektal, tangan kita di dalam rektum ini mempalpasi organ reproduksi yang di bawahnya ini, di bagian ventral dari rektum ini, bisa saja vesika urinaria yang penuh dengan urin ini bisa terpalpasi oleh tangan kita seakan-akan di dalam uterus ini ada kebuntingan, ya. Karena apa? Kebuntingan muda, kebuntingan dini itu kan kita rasakan adanya pembesaran pada uterus, yaitu dengan adanya gelembung, ya, seperti balon yang berisi cairan. Sama, vesika urinaria yang penuh dengan urin itu kalau kita palpasi dari rektum ini akan terasa seperti adanya kantung amnion yang berisi cairan amnion. Karena apa? Pada kebuntingan kurang dari 3 bulan itu fetus itu belum bisa kita rasakan. Kita masih terasa, tangan kita itu terasa seperti mempalpasi balon yang berisi cairan. Ya, jadi fetusnya belum jelas, belum terasa. Hati-hati. Jadi nanti kalau Anda misalnya praktikum rektal, ya, melakukan palpasi rektal, kemudian tangan masuk di rektum, masuk di kornua, memegang corpus uteri, setelah cervix ya, memegang corpus uteri, ternyata di sini vesika urinaria kalau penuh itu bisa sampai ke anterior sini terasanya pembesarannya, ya, karena penuh dengan urin. Ini bisa mengacaukan diagnosa kita, ya, kita kira bunting. Nah, begitu kita tekan, sapinya urinasi, ya, sapinya kencing, nah, sehingga keluar air kencingnya, hilang ini
kantong yang Anda rasakan seperti kebuntingan tadi, ternyata itu adalah vesika urinaria yang penuh dengan urin, ya. Jadi ini posisi dari organ urogenital seperti ini. Nah, kita melakukan palpasi rektal itu adalah tangan kita masuk ke dalam rektum. Ya, ingat bahwa vulva vagina itu adalah posisinya di bagian ventral dari rektum. Jangan salah, ya. Kadang-kadang itu ada mahasiswa saking nervusnya melakukan rektal, ya, palpasi rektal, di tangannya masuk ke vulva, ke vagina, ya. Saking anunya, saking antusiasnya, ya, tanpa memperhatikan dulu posisinya di mana sih, tangan kita masuk kemana, ya. Jadi tangan kita masuk ke dalam rektum, mempalpasi mukosa rektum ini untuk mempalpasi organ repro yang posisinya adalah di bagian ventral dari rektum, ya. Jadi memang kalau secara teori itu gampang, ya, tapi nanti secara praktikum, secara praktek itu agak-agak susah. Itu kita harus betul-betul konsentrasi menyatukan antara otak kita dengan ini tangan kita, ya. Oleh karena itu nanti sebelum Anda melakukan praktikum palpasi rektal in vivo di kandang, Anda akan diberikan praktikum secara in vitro, ya, untuk melakukan palpasi organ reproduksi di luar tubuh hewan, ya. Itu supaya nanti pada saat Anda melakukan palpasi rektal itu sudah punya gambaran. Oh, ini yang saya cari, gitu, ya. Dari luar sudah diketahui terlebih dahulu, dipelajari susunannya terlebih dahulu. Baik susunan maupun anatomisnya, ya, maupun itu perasa ininya, di palpasinya itu, ya. Jadi tangan masuk rektum, kemudian kita mencari organ reproduksi di bagian ventral dari rektum tersebut, mulai dari serviks, ya. Karena apa? Karena serviks itu merupakan penanda lokasi atau landmark dari organ reproduksi. Jadi begitu tangan kita masuk ke dalam rektum, biasanya kalau sapi potong, uterus ini berada, kalau tidak bunting, ya, normal tidak bunting, itu berada di dalam kafum pelvis. Sehingga begitu tangan kita masuk ke dalam rektum itu sampai sedalam telapak tangan kita masuk sampai ke pergelangan tangan, itu kita maju sedikit sudah bisa meraih, memegang atau meraba serviks ini, serviks uteri, ya, yang bentukannya lebih keras kalau dibandingkan dengan bagian-bagian organ reproduksi yang lain, ya. Kemudian kalau kita sudah bisa memegang serviks, ya, kita akan mencari bentukan berikutnya yaitu uterus, ya. Mulai dari korpus, kemudian kornua yang berupa cabang ini, berupa tanduk, kemudian kita akan mencari ovarium, ya. Jadi itu target kita nanti pada saat palpasi rektal di praktikum nanti. Nah, sehingga pada saat kita melakukan palpasi rektal itu kita bisa tahu apa yang teraba di situ, ya. Apakah Anda nanti di situ meraba kornua uteri, ya, atau di sini korpus uteri ini, ya, akan dibagi oleh suatu septum, ya, suatu pembatas, ya, seperti terasa seperti ada lekukan gitu, menjadi kornua uteri. Jadi dua cabang ini, ya, kornua uteri. Jadi pada saat tangan Anda masuk ke dalam rektum ini, Anda harus bisa merasakan apa yang teraba di situ, ya. Apakah nanti bisa sampai meraba ovarium? Nah, nanti kalau Anda PPDH, ya, harus bisa meraba ovarium. Kalau praktikum nanti syukur-syukur kalau bisa meraba ovarium. Kenapa kok harus bisa meraba ovarium? Kita tahu bahwa ovarium itu adalah organ reproduksi primer. Ya, ovarium ini adalah merupakan organ reproduksi yang mengendalikan siklus reproduksi dari hewan betina tersebut. Karena dia mempunyai mempunyai hubungan langsung dengan hipotalamus dan hipofisa yang disebut dengan poros, hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Ya, ovarium adalah gonad pada organ reproduksi betina. Jadi dengan kita meraba ovarium, kita bisa mengetahui status dari hewan reproduksi tersebut. Apakah hewan betina tersebut pada statusnya
pada siklus fase estrus ataukah pada fase luteal. Kalau fase folikuler ya, dia akan ditunjukkan dengan gejala estrus. Kenapa? Karena pada ovariumnya terdapat folikel degraf. Sehingga dikatakan bahwa hewan betina tersebut pada fase folikuler ya, yang akan ditunjukkan dengan estrus ya, atau birahi ya, karena di situ ada folikel dominan atau folikel degraf yang menghasilkan estrogen yang menyebabkan estrus atau birahi. Nah, kalau pada ovarium itu didapatkan korpus luteum ya, berarti hewan tersebut pada atau dalam fase luteal ya. Fase luteal di sini bisa memang secara normal dia terjadi ovulasi, akan tetapi tidak kawin, sehingga korpus luteum yang terbentuk tersebut adalah korpus luteum periodicum ya. Di korpus luteum yang secara periodik atau secara fisiologis dia akan mengalami regresi oleh pengaruh PGF2 alfa. Kalau terjadi perkawinan, berarti korpus luteum tersebut adalah korpus luteum graviditatum ya. Sehingga dengan kita meraba ovarium, kita bisa tahu siklus reproduksi, siklus birahi dari hewan tersebut ya. Ini nanti wajib Anda pada saat PPDH itu harus bisa memegang atau mengidentifikasi ovarium ya. Karena apa? Untuk penanganan gangrep ya, itu juga kuncinya adalah di ovarium. Ya, Anda akan memberikan treatment, misalnya memberikan suntikan GnRH ya, itu juga dilihat dari ovariumnya terlebih dahulu. Baik, di samping juga dengan gejala klinis dari hewan tersebut ya. Kemudian pada saat kita melakukan palpasi rektal ini juga dipengaruhi oleh breed ya. Artinya palpasi rektal yang kita lakukan pada sapi perah dan sapi potong itu ada sedikit perbedaan ya. Maksudnya bagaimana? Kalau sapi perah itu biasanya organ reproduksinya lebih panjang, lebih besar ya. Kemudian mukosanya juga begitu, biasanya lebih tebal ya, lebih tebal. Akan tetapi secara temperamental sapi perah itu biasanya lebih nurut ya. Tanpa kita menggunakan stal itu biasanya aman-aman saja kita melakukan palpasi rektal. Tapi kalau sapi potong ya, jadi sapi perah tadi karena organ reproduksinya lebih besar, lebih panjang, mukosanya lebih tebal, biasanya agak susah bagi kita-kita yang mempunyai ukuran tubuh kecil misalnya, atau tangannya terlalu kurang panjang ya, tangannya pendek, biasanya itu memerlukan bantuan, misalnya kita harus mempunyai ini ya, naik gitu ya, supaya tangan kita bisa masuk meraih sampai ke ovarium atau kornea uteri. Tapi kalau sapi potong, biasanya organ reproduksinya lebih pendek ya, lebih kecil, dan mukosanya lebih sederhana, lebih tipis ya, maksudnya itu tidak terlalu tebal. Sehingga satu keseluruhan dari organ reproduksi mulai dari vagina sampai dengan ovarium itu biasanya kalau pada sapi potong itu, kalau dalam keadaan normal tidak bunting itu berada pada kavum pelvis. Sehingga meskipun tangan kita tidak terlalu panjang, masuk nggak sampai siku itu kita sudah bisa meraih secara keseluruhan dari organ reproduksi yang akan kita palpasi ya, mulai dari vagina, serviks, kemudian sampai ke ovarium ya. Itu perbedaannya antara jadi pengaruh fit ya antara sapi perah dan sapi potong. Cuma kalau kita melakukan rektal pada sapi potong harus hati-hati ya, karena lebih temperamental, nyelentak ya. Tekniknya bagaimana supaya kita aman tidak kena selentak atau tidak kena tendang ya. Kita ingat bahwa sapi itu nendangnya ke arah mana? Ke arah samping, ya kan? Ke arah samping. Oleh karena itu tekniknya kalau kita melakukan palpasi rektal adalah posisi tubuh kita ini harus agak miring ya, agak miring. Artinya salah satu kaki itu kita kedepankan, kita maju ke depan ya. Jadi agak miring posisi tubuh kita. Biasanya itu kalau kita tidak kidal, kita akan rektal menggunakan tangan kanan, tangan kiri ya, tangan kiri. Nah, tangan kanan yang memegang
ekor. Nah, kalau tangan kiri yang kita pakai untuk rektal, kaki kiri maju ke depan. Sebaliknya kalau kita menggunakan rektal dengan tangan kanan, kaki kanan maju ke depan sehingga agak miring. Supaya apa? Supaya pada saat sapi itu nendang atau nyelentak itu tidak mengenai tubuh kita. Ya, jadi kita bisa menghindar, ya, tidak mengenai badan kita. Itu lebih amannya, ya. Paham ya untuk teknik palpasi rektal ini ya. Jadi bagaimana tangan kita kalau di dalam rektum ya. Jadi di dalam rektum pertama kali tentunya sebelum kita masuk ke dalam rektum ya, biasanya anus itu nggak mau dimasuki tangan itu ya. Dia akan menolak, akan menutup. Nah, kita harus mengingat gerakan peristaltik dari organ GI tract ya. Ada gerakan peristaltik, jadi ada buka tutup ya. Jadi pada saat rektum atau anus itu membuka, tangan kita masuk. Bagaimana posisi tangan kita pada saat mau masuk ke dalam rektum? Harus menguncup dulu, tidak bisa langsung buka gini masuk, tidak bisa. Jadi harus dikuncupkan dulu jari-jari kita. Tentunya kita sudah menggunakan glove ya, menggunakan glove, sudah kita kasih pelicin ya, bisa dengan vaselin atau dengan minyak atau minyak goreng ya, atau bisa dengan menggunakan sabun ya. Kita kuncupkan tangan kita masuk ke rektum ya, baru kalau sudah terasa masuk gitu ya, baru tangan kita buka jari-jari kita. Nah, kalau sudah di dalam kafum pelvis misalnya, kita identifikasi bagian-bagian dari organ reproduksi ini. Kalau ternyata di dalam kafum pelvis belum kita dapatkan, berarti tangan kita harus lebih maju lagi ke arah kranial, ya, maju ke depan untuk mencari serviks, ya. Jadi serviks ini harus yang pertama kali kita cari. Kemudian baru mencari bagian berikutnya, ya, cornua uteri, ya, ovarium. Nah, ini posisi tangan ini, ya. Ini adalah tangan pada saat sudah bisa merasakan serviks uteri, kemudian maju ke arah kranial, mencari ini yang namanya bifurkasio, ya. Jadi bifurkasio ini merupakan septum yang membagi uterus itu, ya, dari korpus bentuk suatu cabang yang dinamakan dengan cornua uteri, ya. Kalau jari-jari kita ini biasanya menggunakan jari tengah ya untuk meraba bifurkasio ini. Dengan meraba bifurkasio kita fiksasi bagian bifurkasio ini ya. Selanjutnya jari kita yang lainnya ini untuk meraba cornua ya, cornua. Baik itu cornua dexter atau cornua kanan maupun cornua sinister ya. Kemudian baru kalau sudah bisa kita rasakan ya, kita palpasi masing-masing cornua, kita urut lebih lanjut lagi ke kita tahu bahwa organ reproduksi betina itu posisi di dalam tubuh itu dalam keadaan menggantung ya, sehingga kalau kita sudah bisa meraba bifurkasio, meraba cornua, tangan kita harus turun ya ke arah bawah gini untuk mencari ovarium. Ya, kalau tangan kita salah bagaimana? Tangan kita masuk ke dalam rektum, tapi tangan kita tidak turun untuk mencari bentukan di bawah rektum ini. Tangan kita akan masuk terus di sini. Nah, nantinya kita akan di sini ketemu dengan balon besar, keras, besar, itu adalah rumen. Nah, itu berarti salah. Ya, itu berarti tangan kita salah. Jadi setelah kita masuk ke dalam rektum, kemudian terasa bagian dari pelvis ya, kita mencari serviks ya, dari organ di bawah rektum ini, tangan kita harus turun untuk mencari organ reproduksi selanjutnya. Jangan lurus, kalau lurus nanti akan ketemu dengan rumen ya. Ya, jadi harus turun karena posisi organ reproduksi betina ini di dalam tubuh adalah menggantung ke ventral ya. Oke. Ya, jadi ini itu tadi teknik dari eksplorasi rektal. Sekarang perubahan-perubahan yang terjadi pada saat hewan betina bunting ya. Pada saat hewan betina bunting ya, tentunya akan terjadi perubahan anatomis ya. Jadi serviks itu merupakan penanda lokasi ya, harus kita cari pertama kali
Kemudian kita harus bisa membedakan antara organ reproduksi betina dari hewan yang tidak bunting dengan hewan yang bunting, ya. Karena mengalami perubahan anatomis ya tentunya pada hewan yang tidak bunting dengan hewan yang bunting. Nah, ada juga beberapa perbedaan antara hewan yang masih heifers atau pertama kali bunting ya dengan hewan yang sudah pernah melahirkan ya. Apalagi kalau hewan tersebut sudah sering melahirkan, ya. Ini juga Anda harus bisa membedakannya. Ya, di antaranya dari lokasinya di dalam pelvis bagaimana, ya. Apakah dia kalau heifers ini biasanya masih berada di dalam kabung pelvis sampai umur kebuntingan 2-3 bulan, ya. Baru kemudian setelah 3 bulan baru meninggalkan pelvis dan akan masuk ke kabum abdominal. Itu kalau yang bunting ya. Kalau tidak bunting, nah ini juga begitu. Kalau heifer itu biasa secara keseluruhan itu di dalam pelvis ya organ reproduksinya. Pada hewan yang sudah pernah melahirkan itu di tepi pelvis lewat sedikit. Kalau pada hewan yang sudah sering melahirkan lebih panjang kan ya, sehingga biasanya bergerak bebas ke arah lateral dan kraniokaudal. Artinya dia sudah di depan pelvis ya. Itu kalau tidak bunting. Kalau hewan bunting, ya ini juga ada perbedaan antara hewan heifers dan hewan yang sudah pernah melahirkan. Ya, pada hewan heifers, serviks membesar setelah regresi postpartum, secara keseluruhan ukuran meningkat tiap kali buntingan. Ya. Kemudian pada hewan yang sudah pernah melahirkan, ya tertarik lebih jauh melampaui tepian pelvis, ya. Tarikan uterus gravid uterus akan mengurangi mobilitas dari serviks ya. Karena apa? Karena serviksnya tentunya tertarik ke bawah ya. Sehingga kita harus menekan ya ke arah lantai pelvis ya kalau ingin mengetahui perbedaan dari antara hewan yang bunting dan tidak bunting. Kemudian selain ada perubahan anatomis ya tadi di serviks ya, baik konsistensi maupun lokasinya, juga pada bifurkasio uteri tentunya pada hewan yang mengalami kebuntingan akan sedikit ke arah kranial dari serviks ya, jadi maju ya. Kemudian kornua uteri juga begitu, akan melengkung ke arah bawah dan depan, belakang dan atas akan ke arah ujung ya, sehingga dekat ke tempat pertautan dari ovarium. Nah, kemudian kurang lebih sama ukurannya, terjadi asimetris pada kebuntingan ya, dan segera setelah kelahiran akan sedikit membesar dari tiap kebuntingan. Oleh karena itu pada hewan betina yang sudah sering sekali melahirkan ya, sudah pernah melahirkan, bahkan yang sudah sering melahirkan, kornua uteri ini tidak bisa kembali 100% seperti keadaan pada sebelum baru primipara itu ya. Jadi nanti hati-hati juga kalau Anda melakukan palpasi rektal pada hewan betina yang primipara atau pada hewan yang sudah pluriparus ya. Perubahan siklis ya, perubahan siklis selama di estrus ya, terasa lembek 1-2 hari sebelum estrus akan terjadi tonus yang meningkat ya, kornuanya lebih kenyal, berkelok-kelok ya, dan tonusnya menurun setelah estrus bertahan sampai 1-2 hari. Asimetris pada kornua uteri dan fluktuasi kornua yang mengalami distensi ringan karena adanya cairan alantois dan penipisan dinding uterus ya. Itu perubahan pada bifurkasio. Kemudian pada ovarium ya, jadi ovarium ini terbaik ditemukan dengan mengikuti kornua uteri pada curvatura mayor dan kemudian perlahan kita sapu ke belakang ya, ke arah serviks, ke ujung dengan ujung-ujung jari, jadi ke arah ventral ya, untuk mencari ovarium ini. Pada heifers ya biasanya masih berada di dalam pelvis pada masing-masing sisi dan sedikit di bawah bifurkasio dari kornua uteri ya. Jadi posisi dari ovarium itu pada heifers itu biasanya latero-ventrokaudal ya. Jadi di bagian lateral dari kornua, di bagian bawah ya, dan ke arah kaudal. Pada pluriparus di atas atau melewati tepian pelvis ya, jadi sudah jauh melewati pelvis. Dengan berlanjutnya kebuntingan, maka ovarium akan tertarik turun ke rongga abdomen menjadi di luar jangkauan ya. Biasanya ovarium ini pada hewan yang bunting ya, pada kebuntingan lebih dari 3 bulan ya,
mulai 3 bulan atau lebih itu kita sudah kesulitan untuk meraih, ya, untuk meraih ovarium. Jadi, tidak terjangkau biasanya, kita tidak bisa memegangnya. Oleh karena itu, kita akan beralih identifikasi kita untuk menentukan diagnosa, yaitu biasanya pada umur mulai 3 bulan lebih atau 3,5 bulan itu dengan adanya fremitus, ya. Jadi kita akan berpatokan kepada adanya fremitus untuk diagnosis kebuntingan. Kalau kita sudah tidak bisa menjangkau lagi beradaan dari ovarium, ya. Nah, struktur yang bisa teraba pada saat kita melakukan rektal, ya, yaitu folikel, ovarium, yaitu, ya, jadi folikel dan korpus luteum ini pada ovarium. Itu kalau kita masih bisa meraihnya, ya. Jadi apakah hewan tersebut bunting, kita pastikan dengan adanya korpus luteum. Nah, itu biasanya bisa kita raih, kita pegang ovarium itu pada kebuntingan kurang dari 3 bulan, ya. Dimulai awal kebuntingan sampai kurang dari 3 bulan. Nah, di sini akan kita dapatkan adanya korpus luteum sehingga hewan tersebut pada fase diestrus, ya. Artinya hewan tersebut tidak timbul gejala estrus karena dia mengalami kebuntingan. Nah, ini, ya. Ini adalah kondisi dari posisi dari uterus, ya, di dalam kafum pelvis dan selanjutnya di depan dari kafum pelvis. Nah, ini organ reproduksi betina, ya, bisa kita lihat di sini. Ya, jadi ovarium itu dengan kita meraba ovarium, kita akan mendapatkan struktur, ya, yang bisa kita raba di ovarium tersebut, yaitu folikel. Anda harus bisa membedakan folikel itu yang bagaimana, ya. Jadi folikel itu adalah struktur dari ovarium, ya, yang berisi cairan. Apalagi itu kalau folikel dominan atau folikel degraf. Sehingga di sini karena cairan folikel dan sel-sel granulosa di sini menghasilkan estrogen, ya, sehingga apabila pada ovarium itu kita dapatkan folikel, ya, secara klinis maka hewan betina tersebut akan menunjukkan gejala estrus, ya, karena estrogennya tinggi yang dihasilkan oleh cairan folikel dan sel-sel granulosa, ya, sel TK dan sebagainya. Kemudian kalau kita mendapatkan struktur korpus luteum, ini adalah korpus luteum, ya. Jadi korpus luteum ini adalah struktur yang terbentuk apabila folikel degraf ini pecah, ya, atau folikel dominan ini pecah, mengalami ovulasi artinya, ya. Jadi kalau folikel degraf atau folikel dominan itu pecah, artinya dia mengalami ovulasi, mengeluarkan atau ovum itu akan keluar dari dalam folikel degraf ini. Nah, bekas dari ovulasi, bekas dari folikel yang pecah tadi akan terbentuk korpus rubrum atau korpus hemoragicum, ya kan? Seperti kawah, seperti udun, seperti jerawat yang baru pecah, berjeblos itu, ya. Kemudian oleh pengaruh LH, hormon luteinizing hormone yang berfungsi selain untuk menyebabkan ovulasi, juga akan menyebabkan luteinisasi, ya, sehingga korpus rubrum atau korpus hemoragicum ini akan tumbuh atau berubah menjadi korpus luteum, ya. Korpus luteum menghasilkan progesteron. Ya, Anda harus bisa membedakan konsistensi dari folikel karena berisi cairan, tentunya konsistensinya lebih lembek, ya, lebih lunak. Nah, kalau korpus luteum karena ini berisi jaringan luteal, ya, berisi jaringan, sehingga kalau kita raba akan terasa lebih kenyal, lebih menonjol, ya, lebih keras. Itu nanti kalau Anda melakukan palpasi rektal, ya. Nah, korpus luteum ini ada beberapa macam. Tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Apabila korpus luteum ini terbentuk karena adanya kebuntingan, ya, sebagai hasil dari fertilisasi antara spermatozoa dan ovum, maka korpus luteum yang terbentuk adalah korpus luteum
graviditatum, ya. Tapi kalau corpus luteum ini terbentuk karena hasil dari luteinisasi dari corpus luteum atau hemorragicum, di mana tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum yang terbentuk ini adalah corpus luteum periodicum. Jadi secara periodik dia akan terjadi regresi nanti pada hari ke-14 sampai ke-17 dari siklus birahi. Ya, kenapa kok terjadi regresi? Terjadi lisis karena akan diregresi oleh PGF2 alfa yang dihasilkan oleh endometrium. Ya. Tuh, secara normal, secara fisiologis PGF2 alfa itu akan mengeluarkan endometrium itu akan mengeluarkan PGF2 alfa untuk meregresi corpus luteum, yaitu corpus luteum periodicum. Ya. Ini adalah berjalan siklusnya mengikuti gelombang folikel, ya kan? Ya, terjadinya selama berapa lama? Ya, sekali siklus birahi, ya kan? 21 hari dia akan terjadi siklus, terjadi pertumbuhan folikel, kemudian terjadi seleksi, ya, akan terbentuk folikel dominan, terjadi ovulasi, terbentuk corpus luteum, dan seterusnya. Nah, apabila corpus luteum itu terbentuk bukan karena kebuntingan, bukan karena secara periodik, nah, mungkin terbentuk karena adanya endometritis, ya, misalnya radang pada uterus. Nah, sehingga karena tadi biasanya endometritis itu terjadi pada saat melakukan IB, ya. Jadi tentunya diawali dengan ovulasi, kemudian hewan betina itu mengalami estrus kan ya, terus ovulasi, kemudian dikawinkan. Nah, mungkin pada saat dikawinkan itu ada luka ya, kesogrokan gitu, sehingga corpus luteum terbentuk ini bukan corpus luteum graviditatum, akan tetapi corpus luteum persistent. Kenapa kok dinamakan corpus luteum persistent? Karena dia meskipun tidak terjadi kebuntingan, tapi dia persis, menetap, tidak terjadi regresi. Nah, kenapa kok tidak terjadi regresi? Karena pada uterus ada gangguan, ya, ada radang, ada endometritis, ya, sehingga secara fisiologis endometrium itu tidak mengeluarkan PGF2 alfa yang berfungsi untuk meregresi corpus luteum. Ya, jadi endometrium itu kalau merasa di situ ada sesuatu yang dia rasakan seperti benda asing, ya, misalnya itu pus, ya, pium dari endometritis itu, atau karena adanya fetus, ya, adanya embrio, kan dia terasa seperti ada benda asing. Makanya endometrium itu tidak akan melepaskan PGF2 alfa, tidak akan mengeluarkan PGF2 alfa. Ya. Ini ada faktor yang namanya interferon itu, ya, sehingga PGF2 alfa tidak dikeluarkan oleh endometrium, sehingga corpus luteum akan tetap, tidak terjadi lisis atau tidak terjadi regresi, ya. Nah, itu adalah struktur yang teraba, ya, bisa kita rasakan pada saat kita melakukan palpasi rektal. Nanti ini wajib, ya, pada saat Anda PPD harus bisa meraba ovarium ini. Oke, selanjutnya, nah ini ya, ada perubahan yang lain, yaitu adanya arteri uterina media. Apa itu arteri uterina media? Arteri uterina media ini akan terasa pada saat kita melakukan palpasi rektal itu pada kebuntingan lebih dari 3 bulan, ya. Jadi 3,5 bulan, ya, itu biasanya terasa mulai adanya terasa denyutan dari arteri uterina media. Semakin bertambah umur kebuntingan akan terasa semakin ini, ya, jadi terasa adanya hipertrofi dari arteri uterina media, di mana fungsi dari arteri uterina media ini adalah mensuplai kornea yang bunting. Diameternya akan semakin meningkat seirama dengan tambahnya umur kebuntingan, ya. Nah, denyutan atau aliran dari arteri uterina media ini kita namakan dengan frenitus, ya.
Jadi ini bisa kita rasakan biasanya di atas umur kebuntingan 3 bulan ya. Jadi kita rasakan pada bagian kornua uteri. Jadi pada kebuntingan muda itu kan biasanya embrio itu kan mengalami implantasi kan terlebih dahulu di dalam kornua uteri, baru mengalami pertumbuhan dan perkembangan masuk ke korpus uteri ya. Jadi fremitus ini ya adalah denyutan atau vibrasi atau aliran dari arteri uterina media ya. Jadi perubahan yang bersifat gelombang denyut ya, dari denyut normal sampai terasa seperti vibrasi, seperti tremor ya, seperti aliran gitu. Kalau di buku kebidanan nanti diistilahkan dengan istilah yang terasa seperti swish gitu ya. Jadi selama hewan bunting akan terjadi selain perubahan anatomis dengan berlanjutnya kebuntingan dan adanya membran slip, juga adanya kantung amnion, fetus dan plasentum juga akan terasa adanya fremitus ini ya. Nah, ini adalah kalau kita melakukan palpasi rektal untuk diagnosa kebuntingan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi apakah pada kornuanya itu asimetris atau tidak ya. Kemudian juga adanya membran slip ya. Kemudian adanya kantung amnion ya, kita identifikasi kantung amnionnya. Nah, kemudian pada mulai umur kebuntingan 3 bulan itu biasanya kita akan merasakan adanya fetus dan juga plasentum ya. Situ pada umur kebuntingan 3 bulan itu biasanya mulai terdeteksi adanya fetus di dalam kantung amnion ya, dan dilindungi oleh cairan amnion, dan juga akan terasa adanya plasentum pada permukaan dari uterus ini ya. Itu mulai umur 3 bulan. Oke. Ini adalah fetus di dalam kantung amnion dan korioalantoin ya. Jadi lapisan atau selaput yang langsung membungkus fetus adalah selaput amnion ya, di mana di dalamnya ada cairan amnion, baru kemudian dibungkus oleh selaput korioalantois ya, di mana masing-masing di situ juga ada cairan alantois ya. Nah, jadi fetus di sini akan dilindungi ya, akan terlindung baik oleh kantung amnion maupun atau selaput amnion beserta cairannya, maupun selaput korioalantois beserta cairan alantoisnya. Oke. Nah, kemudian apa itu fetal membran slip ya? Pada hewan betina yang mengalami bunting ya, yang sedang bunting, kita tahu bahwa pada salah satu kornuanya, terutama sapi, karena sapi itu kan monotokus ya, biasanya kebuntingan kan akan menempati salah satu kornuanya. Yang sering adalah pada kornua kanan ya, meskipun tidak selalu, tapi yang sering pada umumnya sapi itu yang ditempati oleh embrio untuk melakukan implantasi atau perkembangan embrio selanjutnya menjadi fetus itu mulai dari di kornua kanan ya. Nah, pada hewan yang bunting muda ya, karena kornua di situ akan membesar atau mengalami asimetris dari salah satu kornuanya, karena di situ berisi cairan amnion beserta selaput amnionnya. Oleh karena itu tentunya dinding dari kornua uteri ini tipis ya kan, menipis. Sehingga kita bisa melakukan tekniknya adalah dengan melakukan identifikasi dari bifurkasio terlebih dahulu. Kemudian kita pegang dengan hati-hati kornua yang membesar ya, agak kranial dari bifurkasio di antara jempol dan telunjuk. Nah, dengan hati-hati kita jepit keseluruhan dari tebal kornua. Di situ pada hewan yang bunting ya, pada saat kita melakukan jepitan atau kita cubit seperti itu, kita agak sedikit angkat gitu, kornua yang bunting ini tadi ya akan kembali ke posisi semula, akan jatuh, akan tergelincir. Nah, itulah yang dinamakan dengan fetal membran slip. Fetal membran slip ini hanya bisa kita rasakan pada hewan yang bunting muda. Ya. Jadi sampai batas umur kebuntingan kurang dari 3 bulan, biasanya fetal membran slip ini bisa kita temukan, bisa kita rasakan. Ya, jadi pada kornua yang berisi cairan amnion ya, ada selaput amnion dan berisi cairan amnion, itu kita angkat atau kita cubit begitu dia akan jatuh
dia akan tergelincir kembali ke tempat semulanya. Karena di situ ada beban yang berisi cairan amnion tadi ya. Jadi kornuanya kan tentunya dibandingkan dengan kornua yang tidak bunting kan dia lebih tipis ya, sehingga dia. Nah, ini yang membedakan antara kebuntingan muda dengan piometra ya. Kalau pada piometra, karena pada uterusnya itu ada radang ya, sehingga uterusnya menjadi tebal ya. Sedangkan kalau pada hewan yang bunting biasanya dia akan di dalamnya akan terisi selaput amnion yang berisi kantong amnion fetus ya, sehingga yang membedakan kalau pada hewan yang bunting muda itu akan kita rasakan fetal membran slip ya, sedangkan kalau pada piometra kita tidak akan merasakan itu ya. Nah, itu tadi yang membedakan antara hewan yang bunting dengan yang mengalami piometra ya, adanya fetal membran slip. Kemudian pada umur kebuntingan mulai dari 3 bulan dan seterusnya dan selanjutnya ya, itu kita akan mendapatkan adanya plasentum. Ya, apa itu plasentum? Plasentum adalah pertautan antara kotiledon fetus ya. Jadi kotiledon ini adalah merupakan seperti jonjot-jonjot gitu yang letaknya adalah pada placenta fetalis ya. Pada ari-ari ya, pada placenta fetalis. Dan juga pertautan antara kotiledon fetus dengan karunkula maternal ya. Jadi karunkula maternal, kotiledon ini hanya terbentuk pada hewan tersebut kalau ada kebuntingan ya. Mulai umur 3 bulan ke atas kita akan merasakan adanya bentukan plasentum ini ya. Ya, plasentum ini semakin bertambah umur kebuntingan, semakin ukurannya semakin besar ya, semakin jelas dan jumlahnya juga bertambah banyak. Ini merupakan pertautan antara kotiledon fetus dan karunkula induk ya, atau karunkula maternal. Nah, ini kalau terjadi prolaps ya, ini prolapsus uteri. Jadi ini adalah karunkula maternal ya. Dia prolaps bersama dengan uterusnya ini mungkin setelah melahirkan ya, jadi dia mengalami prolaps seperti ini ya. Oleh karena itu hati-hati nanti pada kasus-kasus yang menyertai atau kasus-kasus yang terjadi pada saat hewan bunting sampai dengan hewan itu postpartum, misalnya retention spondini dan sebagainya, itu biasanya kasus-kasus ya gangguan reproduksi yang terjadi pada sapi ya, terutama sapi perah ya, itu yang menyertai kebuntingan maupun setelah hewan itu partus ya. Pada umur mulai 3 bulan ya dan seterusnya kita akan mendapatkan bentukan yang namanya plasentum ya, di samping adanya fetus juga ya di dalam. Ini sudah mulai terasa, mulai 3 bulan sudah mulai terasa adanya fetus ya, meskipun ukurannya masih kecil. Nah, ini kalau sudah kita tabulasikan seperti ini, ya, dari eksplorasi rektal, untuk mendiagnosa bahwa hewan tersebut ditandai dengan positif adalah ini, ya. Jadi pada berbagai umur kebuntingan, mulai dari 1 bulan, ya, ada corpus luteum pada ovarium, ada membran slip, ya, ada kantong amnion, 45 hari. Jadi kalau dokter hewan atau praktisi itu sudah mahir ya, sudah jam terbangnya tinggi, itu sudah berani melakukan palpasi rektal pada umur kebuntingan 1 bulan ini ya. Tapi yang paling aman itu mulai dari 45 hari ya. Itu kita dapatkan CL pada ovarium, membran slip, dan juga kantong amnion sebesar 4 cm. Mulai umur 2 bulan itu biasanya ya fetus itu kadang-kadang sudah terasa, tergantung kepekaan tangan kita masing-masing ya. Kemudian 75 hari dan seterusnya ya. Sehingga di sini mulai umur kebuntingan lebih dari 3 bulan ya. Ini kita bisa merasakan, atau 105 hari 3,5 bulan ya. Kita bisa merasakan adanya fremitus ya, mulai dari seperti denyutan dari arteri uterina media sampai dengan vibrasi ya. Jadi semakin bertambah umur kebuntingan semakin jelas ya terasa dari fremitus ini.
ya, sampai hewan tersebut mencapai umur kebutuhan 7 bulan dan seterusnya, ya. Tuh. Ini ya kondisi atau keadaan dari palpasi rektal dari berbagai umur kebuntingan, ya. Saya lewati. Nah, ini juga ya, jadi semakin bertambah umur kebuntingan, ya, itu masing-masing ada penanda-penanda yang bisa kita rasakan di situ. Biasanya umur kebuntingan 5 sampai 6 bulan itu tangan kita di sini tidak akan bisa meraih uterus yang bunting maupun fetus yang berada di dalamnya. Karena apa? Karena pada umur kebuntingan 5-6 bulan ini posisi uterus itu adalah paling jauh dari jangkauan kita, karena dia berada di dasar dari abdomen. Hati-hati. Jadi ini yang perlu Anda waspadai, ya, pada saat Anda nanti melakukan kalau sudah sebagai dokter hewan di lapangan melakukan palpasi rektal, ya. Kalau melakukan palpasi rektal pada umur kebuntingan 5 bulan, hati-hati, jangan keburu mendiagnosa tidak bunting. Kenapa kok tidak bunting? Mungkin karena tangan Anda di sini tidak menemukan apa-apa, ya, karena uterusnya jauh di dasar abdomen. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kita harus mencari fremitus, ya, sebagai kunci, sebagai indikator yang paling pas untuk mendiagnosis bahwa hewan tersebut adalah bunting. Ya, karena kita tidak bisa meraba ini, kita tidak bisa menjangkau ini, sehingga kita mencari fremitus. Ya, 6 bulan juga begitu, kita masih agak kesulitan, ya, untuk merasakan adanya ini, ya. Jadi ini ada plasentum, ada fetus, ya. Kita diagnosa kita atau indikator kita adalah kita mencari fremitus. Semakin bertambah umur kebuntingan semakin jelas, ya, terasa alirannya. Kemudian umur kebuntingan 7 bulan ke atas, ya. Nah, karena fetus semakin bertambah besar sehingga dia sudah tidak cukup lagi di kapung abdomen, sehingga dia mulai berubah posisi, ya, mulai dia naik, ya, menuju ke kapung pelvis, sehingga tangan kita sudah bisa meraihnya, ya, tergantung pada situs dari atau posisi dari fetus di dalam kandungan tersebut, ya. Nah, jadi pada saat kita melakukan palpasi rektal, kita perlu memperhatikan apa-apa atau kondisi apa saja yang merupakan diferensial diagnosis, ya, dari kebuntingan dini. Yang pertama adalah fisika urinaria yang penuh. Tadi di awal, ya, sudah kita sampaikan bahwa karena posisi dari fisika urinaria itu berada di bawah vagina, bahkan kalau sudah dalam keadaan penuh itu fisika urinaria itu bisa sampai ke bawah dari uterus, ya, sehingga merupakan balon yang menyerupai kantung amnion yang berisi cairan amnion. Caranya bagaimana? Pada saat kita rektal, kita tekan. Kalau memang itu fisika urinaria yang penuh dengan urin, dia akan kencing, ya, sapinya akan kencing atau mengalami urinasi. Nah, kalau sudah keluar kencingnya, balon atau fisika urinaria yang berisi urin itu akan hilang, akan tidak kita rasakan, ya. Kemudian juga bisa diferensial diagnosa itu adalah dari adanya perut yang besar karena piometra. Ya, jadi piometra ini biasanya adanya penimbunan nanah atau pium, ya, di dalam uterus karena adanya endometritis yang kronis, ya. Ini juga pada saat tangan kita masuk di dalam uterus, ya, itu akan terasa adanya pembesaran pada uterus, ya. Bedanya dengan hewan yang bunting, karena piometra ini isinya nanah atau isinya pium atau isinya pus, sehingga pada saat kita tekan, ya, itu dia tidak fluktuatif, dia lengket karena isinya nanah. Tapi kalau yang hewan yang bunting karena isinya cairan amnion, sehingga pada saat kita tekan, ya, akan terasa adanya pantulan dari cairan amnion tersebut atau terasa ada fluktuasi, ya. Kemudian involusi uteri yang belum selesai, ya, makanya hati-hati kalau kita
melakukan diagnosa kebuntingan pada sapi yang pluriparus, ya. Kalau pada sapi yang primipara jelas antara kornua uteri yang bunting dengan kornua uteri yang tidak bunting, ya, asimetris. Tapi kalau pada sapi yang sudah sering melahirkan, sudah pernah melahirkan, hati-hati. Jangan-jangan itu sapi betina tersebut masih mengalami involusio uteri. Kita tahu bahwa involusio uteri pada sapi itu adalah selama 42 sampai 45 hari postpartum, ya. Jadi hati-hati. Tumor intestin, ya, juga begitu. Kadang-kadang juga bisa mengelirukan diagnosa kita. Asites, ya. Asites juga adanya penimbunan cairan di bawah kulit, ya. Kemudian keadaan lain-lain, misalnya tidak kembali estrus tadi, ya. Jadi hewan yang tidak kembali estrus, hati-hati, belum tentu hewan tersebut bunting, ya, karena bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain. Oke, itu untuk diagnosa kebuntingan 1. Mungkin ada yang perlu didiskusikan? Atau sudah jelas? Kalau tidak ada yang tanya? Kita stop share, ya. Kita lanjut dengan ini peserta kelas mahasiswanya semakin berkurang menjadi 38. Tadi berapa tadi? Tadi yang tidak ada 6 orang, ya. Sekarang berarti 38, berarti 9 orang. Mungkin terlempar atau bagaimana, ya? Baik, itu nanti yang menghitung adalah sistem, ya, dari presensi kehadiran Anda untuk mengikuti kuliah ini, ya. Baik, kita lanjutkan dengan diagnosa kebuntingan yang kedua. Diagnosa kebuntingan kedua ini, ya. Oke, bisa dilihat? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Oke, terima kasih. Ya, jadi diagnosa kebuntingan kedua ini adalah diagnosa kebuntingan melalui pemeriksaan hormonal dan substansi yang menyerupai hormon, ya. Nah, pemeriksaan hormonal, ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa pada hewan yang bunting, hewan betina yang bunting, ya, itu pada ovariumnya pasti ada corpus luteum, ya, sebagai hasil dari luteinisasi dari sisa dari ovarium atau folikel yang mengalami ovulasi. Nah, corpus luteum ini menghasilkan progesteron. Ya kan? Fungsi dari progesteron itu apa? Untuk memelihara kebuntingan, ya. Jadi pemeriksaan hormonal yang dipakai sebagai untuk diagnosa kebuntingan adalah yang pertama adalah hormon progesteron. Ya, karena hormon progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum, dan corpus luteum itu pasti kita temukan terutama adalah pada hewan yang bunting. Ada lagi tadi hewan yang tidak bunting, misalnya yang mengalami biometra tadi, ya. Atau juga pada hewan yang tidak bunting, tapi secara periodik, secara normal dia akan terjadi regresi dengan secara fisiologis, ya, itu sama. Jadi corpus luteum itu baik corpus luteum periodicum, corpus luteum graviditatum maupun corpus luteum persisten, itu semua menghasilkan progesteron. Oleh karena itu, untuk diagnosa kebuntingan dini, itu biasanya kita memeriksa hormon progesteron. Nah, akan tetapi